Oke, selanjutnya sekarang ke tren indikator ya. Jadi di sini tadi kita sudah bahas price indikator, volume indikator, kemudian selanjutnya di tren indikator. Jadi untuk di tren indikator di sini adalah untuk mendeteksi pergerakan suatu saham trennya seperti apa gitu ya. Ataukah memang dia masih golden cross ataupun dia sudah dead cross. Di sini ada beberapa pilihan untuk tren indikator. Yang pertama itu ada ADXR, kemudian ada Aron, kemudian ada formula, bisa juga pakai linear regression line, kemudian bisa pakai MACD ya, moving average, convergent dan divergent. Atau di sini ada MACD oscillator, kemudian di bawahnya bisa on balance price ya. Kemudian ada price change line, kemudian ada pakai TRIX, TSI, kemudian ada TSF. Nah, di sini untuk tren indikator, dari beberapa tren indikator di sini semuanya juga bisa digunakan sama teman-teman ya. Jadi nanti tergantung teman-teman enaknya pakai tren indikator yang mana gitu ya. Biasanya sih kebanyakan umumnya pakai MACD ya. Jadi moving average, convergent ataupun divergent gitu ya. Nah, di sini sebetulnya penggunaannya cukup mudah ya. Kalau misalkan kita di sini pakai ADXR ya, kita pakai ADXR. Di sini sebetulnya kita tinggal melihat daripada garis antara garis ADX-nya kemudian dengan sinyal ADX-nya. Di mana kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan kita menggunakan kita terapkan di saham ISSP, kita berpatokannya antara garis berwarna orange dengan garis berwarna biru. Jadi jika garis berwarna orange dia golden cross cross up ke garis berwarna biru, jadi itu kemungkinan memang trennya dia masih akan kuat ya, dia masih akan terus tetap naik dan kita masih bisa hold saham itu jika memang kita kebetulan ngambil ketika dia pertama kali golden cross, kemudian kita hold selama memang dia belum dead cross ya, selama garis yang berwarna orange-nya belum dead cross ke garis berwarna biru gitu ya. Nah, jika memang posisinya kita baru beli pada saat candle di sini, kemudian ini juga sinyal sudah ataupun masih masih berada di atas garis berwarna biru ya, ini juga boleh tetap kita masih bisa boleh beli, tergantung memang teman-teman menerapkan trading plan-nya gitu ya, ataupun pengambilan area support resistennya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan price indicator gitu ya, jadi bisa menggunakan moving average ataupun pakai support resisten yang biasa gitu, yang sederhana. Nah, di sini karena untuk tren indikator di sini kan hanya untuk melihat apakah memang trennya masih kuat ataupun sudah lemah gitu ya, ataukah masih memang golden cross ataupun memang sudah dead cross. Itu kalau misalkan kita memakai ADXR. Ataupun kita yang umum-umum sih banyak menggunakan MACD ya, jadi moving average, convergent, divergent gitu. Nah, ini juga fungsinya memang sama ya, karena memang untuk mengidentifikasi daripada tren indikator suatu saham. Jadi di sini sebentar. Nah, jadi di sini untuk MACD kan kita ada ini ya, ada panah hijau, ada panah biru, kemudian dengan ada panah merah. Kalau misalkan ada indikasi panah merah ke atas, berarti untuk MACD-nya dia sudah golden cross ya. Kita perbesar. Nah, ini ya. Jadi untuk MACD ini kita bisa menggunakan MACD ketika memang dan ketika kita mau masuk ke saham itu ketika MACD-nya sudah mulai golden cross ya, ataupun ini garis yang berwarna orange-nya dia sudah mulai golden cross ke sinyal yang garis berwarna birunya gitu ya. Ini berarti menandakan dia udah golden cross. Kalau misalkan kenyataannya sebaliknya ini ya, ada panah berwarna biru ke bawah, ini berarti dia sudah dead cross. Nah, ini udah golden cross, ini dead cross, kemudian ini juga dead cross, kemudian ini golden cross, kemudian ini dead cross, kemudian ini golden cross. Kita bisa konfirmasi di sini ya, kita bisa konfirmasi dengan pergerakan harga kenaikan saham tersebut. Kita lihat. Nah, ini kita lihat ketika pertama kali dia golden cross, ini di sini ya, sekitaran di sini ya, dan sahamnya besoknya harganya cenderung masih tetap naik gitu ya. Nah, ini ketika dia sudah apa namanya sudah dead cross ya, sahamnya juga akan turun. Ini terjadi ketika harga sahamnya di sini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan MACD, memang banyak yang beranggapan bahwa MACD ini lagging ya atau terlambat. Jadi cenderung harga
memang sudah turun duluan, baru MACD dia memang sudah golden cross. Tetapi sebetulnya di sini kita bisa mengantisipasi daripada pergerakan MACD itu sendiri. Kita ibaratnya beginilah, kalau misalkan kita sudah mengambil saham ya, ataupun kita sudah masuk di saham ketika pertama kali dia golden cross ya, atau dia memang di sini ya posisinya, kemudian dia golden cross. Nah, ini kan dia terjadi kenaikan ya, kenaikan dalam 3 hari yang cukup signifikan, kemudian dia close-nya candlenya berwarna merah gitu ya. Nah, sebetulnya kita tidak mesti harus menunggu sinyal MACD dia dead cross ya. Tetapi di sini kita sebagai trader harusnya ya, trader daily, dengan adanya indikasi yang tadinya candlenya berwarna hijau ataupun berwarna biru selama beberapa hari terakhir, kemudian hari ini dia candlenya berwarna merah, itu seharusnya kita sudah waspada ataupun kita sudah merealisasikan ataupun sudah taking profit dari apa yang sudah kita dapat ketika kita menggunakan MACD pertama kali dia golden cross gitu ya. Seharusnya ya kita memang di sini sudah mulai melakukan taking profit atau kita mulai mengurangi porsi ya, karena memang ada kecenderungan semua trader ataupun investor di saham ISSP dia sudah melakukan taking profit dari candle yang beberapa hari dia sudah hijau ataupun sudah naik gitu ya. Jadi tidak mesti harus menunggu ketika MACD dead cross duluan gitu ya. Karena sayang sebetulnya ya. Jadi sayang apa namanya, kita bisa seharusnya kita bisa taking profit di area 270-an, kita baru bisa taking profit di area 250-an gitu ya, dari beli yang di sini area 200 harus 70 poin tapi jadi 50 poin. Karena lumayan ya yang 20 poinnya. Jadi sebetulnya kita sebagai trader juga harus bisa menyikapi ya, tergantung daripada pergerakan suatu saham pada saat market berjalan. Jadi ketika kita sudah menemukan ataupun kita sudah mendapatkan saham yang tadinya ketika pertama kali dia golden cross ataupun kita sudah floating profit yang cukup lumayan, harusnya ketika terjadi candle merah kita harus sudah mulai menjual sahamnya ataupun kita sudah taking profit. Nah, kayak sebetulnya sama dengan yang ini nih. Ini kan ketika terjadi golden cross kita sudah beli ya. Kita mulai beli dan kita bisa hold, kita bisa mengikuti di sini. Sebetulnya di sini juga kan kita sudah bisa melakukan taking profit karena sudah ada indikasi dia ketika terjadi 3 kali candle berwarna biru ya, ini kan 3 kali candle berwarna biru kan di sini pertama kali dia golden cross kan, kemudian setelah itu dia ada candle berwarna merah. Nah sebetulnya di sini kita sudah melakukan taking profit karena kenapa? Karena sudah adanya indikasi orang-orang pada melakukan taking profit ketika sebelum-sebelumnya dia terjadi candle berwarna biru ataupun saham tersebut mengalami kenaikan. Nah, sebetulnya di sini kita harus sudah waspada ya, karena di sini pasti para trader lain pun dia melakukan taking profit. Kita ambil contoh lagi di sini, ketika terjadi golden cross di sini ya pada tanggal 4 Mei. Nah, di sini kenaikan saham tersebut keesokan harinya dia cenderung masih tetap akan naik gitu ya. Dia naik. Nah, di sini kalau misalkan kita mau ngambil taking profit di sini ketika terjadi ketika terjadi candle doji ataupun candle shooting star, ini di sini juga kita sudah melakukan penjualan. Jadi saya kasih tips ya bagaimana caranya kita melakukan taking profit yang maksimal. Jadi kalau misalkan kita masuk di saham kebetulan pas pertama kali dia naik dan besok-besoknya terus naik sampai dengan 3 hari ya, kemudian sampai dengan 3 hari, saya upamakan ini candle kenaikan ya, ini candle kenaikan, ini kan candle naik nih, tiba-tiba keesokan harinya muncul candle doji ataupun candle shooting star ya, ataupun candle shooting star, ini sebaiknya kita melakukan taking profit ya. Karena kenapa? Karena di sini biasanya semua para trader yang daily dia akan melakukan taking profit karena candle ini merupakan konfirmasi dari pergerakan candle keesokan harinya. Biasanya dia akan koreksi keesokan harinya. Kalau misalkan kita telat jual pada saat candle-candle tersebut, maka dipastikan kita akan nyangkut di saham itu atau profit kita tidak akan maksimal. Kita ngambil contoh ya. Ini ada muncul candle doji. Sebelum-sebelumnya kan terjadi
kenaikan candle beberapa hari ya, kemudian besoknya candle doji. Hari H+1 setelah candle doji, besoknya berwarna merah. Kemudian ini juga muncul candle shooting star. Candle shooting star terjadi setelah beberapa hari mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya tipis. Besoknya dia ada muncul candle shooting star. Keesokan harinya H+1 setelah shooting star, candlenya pergerakan harga saham tersebut turun gitu ya. Kemudian besok ini lagi ada ya, ini muncul candle shooting star, di mana candle ini muncul setelah beberapa hari sebelumnya market mengalami kenaikan. Setelah itu dia muncul shooting star, dan setelah shooting star besoknya dia koreksi gitu ya. Jadi candle doji ataupun shooting star ini bisa dijadikan sebagai alternatif sinyal akan adanya pembalikan arah ataupun akan adanya koreksi setelah mengalami kenaikan. Nah, ini bisa dipakai di beberapa saham ya, di beberapa pergerakan suatu saham, tidak hanya dengan ISSP, akan kita coba di saham yang lainnya ya. Kita coba misalkan di saham ASA. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat bahwa ketika pada saat tanggal ini ya, pada saat tanggal 8 Maret ya, 8 Maret 2021 ketika terjadinya golden cross daripada moving average daripada MACD ya. MACD ini kan terjadi golden cross ya, dan ini mengalami kenaikan beberapa hari setelahnya itu muncul candle doji ya, muncul candle doji. Nah, candle doji ini bisa jadikan sebagai warning bagi kita harus segera melakukan taking profit. Jadi tidak mesti nunggu dead cross ya. Jadi tidak mesti nunggu dead cross. Ini terjadi dead cross dia di sini loh ya. Kita beli di sini. Kita beli di sini, jual di sini pasti tipis banget. Tapi kalau misalnya kita jual di sini, ini sudah lumayan. Jadi candle doji ataupun candle shooting star itu bisa kita jadikan sebagai konfirmasi pembalikan arah suatu saham ya. Nah, untuk tren indikator lainnya selain MACD itu ada MACD oscillator, kemudian MACD WSAR, kemudian ini ada on balance price. Jadi ini tergantung teman-teman mau pakainya yang mana. Cuman simpelnya penggunaannya kita ngelihat aja nih sinyal MACD-nya, kemudian dengan sinyalnya, ataupun di sini ada alat bantu untuk panah atas, panah bawah ya. Jadi ketika muncul panah atas kita bisa melakukan beli. Kalau misalkan muncul panah bawah kita melakukan sell. Tapi tidak mesti diikutin sampai muncul panah bawah ya. Ketika muncul doji ataupun shooting star kita harus segera siap-siap untuk keluar dari saham tersebut. Tadi juga kita menggunakan ADX ya, ADX. Jadi ADX ini juga bisa kita gunakan sebagai alat indikasi tren ya, tren indikator ya. Jadi di sini ketika sinyal ataupun ketika garis berwarna orange-nya dia sudah berada di atas sinyal ADX-nya, berarti tren pergerakan suatu saham tersebut dia masih akan bisa tetap naik. Kalau misalkan di bawah garis biru, berarti kemungkinan hanya dua, ataupun dia mau sideways ataupun memang dia mau turun gitu ya. Oke, itu untuk tren indikator ya, teman-teman bisa mempergunakan salah satu di antaranya dari sekian banyaknya ini ya. Jadi semuanya bisa kita gunakan tergantung kita cocoknya pakai yang mana. Tapi kebanyakan orang pasti pakai ADXR ataupun pakai MACD ya. Jadi silakan teman-teman pilih mau yang mana. Tinggal penggunaannya seperti itu. Oke, itu untuk tren indikator. Kemudian kita akan langsung ke volatility indikator.